Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat kondisi market yang seperti inilah ya, merah merona seperti wanita yang sedang PMS ya. Kadang-kadang kita melihat market yang merah begini hawanya emosi terus ya kan. Kapan ini naik, kapan ini naik, udah sangkut dalam ini bangke dan sebagainya lah ya. Itu hal biasa terbawa emosi gitu teman-teman. Yang penting jangan terlalu ambisius lah ya, karena kalau terlalu ambisius dalam menghadapi market yang seperti ini takutnya nanti terkena stroke gitu teman-teman. Jadi dibawa enjoy aja, oke? Dan kesempatan malam hari ini teman-teman ya, di kala kondisi market yang seperti ini ternyata untuk si Luna klasiknya sendiri, nah, dia yang mengalami kenaikan 2,79%. Oke, kenaikan ini dipicu oleh dari Binance ya teman-teman. Ini nanti kita bukakan. Ini kenaikan daripada Luna Classic ini terpicu oleh Binance. Ini bisa dikatakan resmi dari Binance gitu teman-teman. Oke, nanti kita bahas. Nah, sebelum lanjut ke Luna Classic dan kita lihat juga ke USTC teman-teman ya. Mana USTC. Nah, ini teman-teman ya. Aduh, malah kembali lagi ke sini. Bentar ya. USTC. Oke, ini ya. Untuk USTC mengalami kenaikan yang cukup lumayan 34,68%. Nah, kenapa USTC ini bisa mengalami kenaikan seperti ini? Karena proposal repacking ya untuk USTC itu keluar gitu teman-teman ya, walaupun menimbulkan pro kontra ya. Nanti kita bahas lah di next video ya perihal repacking daripada si USTC terhadap Luna Classic ya, karena ada kesinambungan ke situlah, makanya ini mengalami kenaikan untuk USTC ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lihat untuk informasi daripada Luna Classic, dimana kalau kita lihat dari si Knolet ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ya 16 menit yang lalu teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia nge-tweet nih, Binance membakar 3 billion Luna Classic hari ini. Volumenya 50% dari minggu sebelumnya. Jadi cocok rata-rata sekitar 430 juta per hari. Jadi menunggu volume naik. Nah, jadi volume daripada perdagangan di Binance kan menurun gitu teman-teman ya. Jadi pembakaran nilainya juga menurun daripada yang kemarin gitu teman-teman. Jadi ya hasil dari pembakaran ini tergantung volume yang terjadi di platform Binance. Semakin tinggi volume perdagangan yang terjadi di Luna Classic yang ada di Binance, maka akan semakin tinggi juga pembakaran yang akan terjadi melalui platform Binance gitu. Nah, jadi kenaikan daripada Luna Classic ya, walaupun tadi sore itu 3%-an teman-teman, itu dipicu karena ini kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Nah, dan ini adalah detail transaksinya teman-teman. Nah, jadi si Knolet ini ngambil juga dia nyematin detail transaksinya gitu ya. Nah, ini adalah detail transaksi daripada pembakaran ya teman-teman, dari hasil tax daripada jual beli di Binance yang diambil 0,1% ya dari keuntungan Binance yang di burn gitu teman-teman. Oke, nah jadi kalau untuk melihat tingkat transaksi si Luna Classic dari platform Binance ini kan dari Binance.com juga teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah base pertama yang kemarin itu ya, yang sempat 5,5 miliar kalau nggak salah, kalau ya kan 5,5 miliar. Nah, di sini untuk angkatan kedua memang belum terupdate daripada si akun Binance, tapi tadi sudah di screenshotkan oleh Knolet bahwasanya itu transaksinya sesuai apa yang dicuit oleh Knolet gitu teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita lihat, nah kalian bisa melihat ini teman-teman, akan diumumkan pada 22 tahun 2022 10 sampai 10 UTC ya teman-teman, tanggal 10 bulan 10 teman-teman ya, kurang lebih seperti itulah, tapi belum terupdate di sini. Dan kalau kita lihat dari detail transaksinya, memang di sini 3,1 miliar lunch yang terbakar hari ini teman-teman, berarti memang sekitar 3 billion yang terbakar melalui platform Binance gitu teman-teman ya. Ini yang waktu itu Binance ngebakar yaitu sekitar 6,02 miliar, ini karena Binance membakar sekitar 5,5 miliar. Nah, sekarang Binance membakar sekitar 3 miliar. Nah, karena apa? Dipicu oleh volume yang turun gitu, teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan
apa ya, pembakaran dari platform Binance ini memang mengacu dalam volume transaksi lah atau perdagangan yang terjadi di Luna Classic gitu teman-teman ya. Semakin ramai berarti semakin banyak juga. Nah pertanyaannya, akankah si Binance ini meneruskan untuk pembakarannya? Ya kita tunggu saja announcement berikutnya gitu teman-teman ya. Karena kalau kita melihat dari acuan Binance ini hanya ada 2 kolom, batch 1 dan angkatan 2 gitu teman-teman. Akankah nanti setelah terupdate di sini ada angkatan 3 dan seterusnya? Jika benar ada seperti itu, kemungkinan masih terus berlanjut untuk pembakaran yang terjadi di platform Binance gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih masih terus berlanjut ya. Tapi untuk Luna Classic, kalau saya pribadi teman-teman, kalau saya pribadi menanggapi Luna Classic ini ya, memang tim-tim di belakang Luna Classic sedang mencoba untuk membangun utilitas Luna Classic lagi ya, biar seperti dulu lagi. Nah kalau menurut pandangan saya pribadi, Luna Classic ini masih memiliki potensi untuk bangkit gitu teman-teman, tapi dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Nggak mungkin sehari 2 hari, sebulan 2 bulan dia bisa bangkit lagi menyentuh ke $1 lagi, itu impossible ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa dikatakan tahunan lah. Tapi kalau untuk invest jangka panjang ya, bisa dipertimbangkan juga untuk Luna Classic masuk ke portofolio kalian. Tapi ingat, jangan terlalu tamak, jangan terlalu ambisius, dan jangan terlalu barbar di Luna Classic ya. Mengingat Luna Classic ini memang belum dikatakan kepercayaan investor itu 100% pulih, belum ya teman-teman. Masih banyak orang yang meragukan Luna Classic. Tapi kalau saya pribadi masih yakin terhadap Luna Classic, bahwasanya memang kedepannya mungkin bisa kembali lagi, walaupun nggak harga dulu ya, minimal di $0,1, $0,05 ya, seperti itu, atau bahkan sampai ke $1. Kalau $1 memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang penting proses pembakaran ini berjalan terus gitu teman-teman ya. Proses pembakaran berjalan terus, utilitas semakin berjalannya waktu semakin terbentuk gitu teman-teman. Saya yakin Luna Classic memiliki masa depan, itu kalau menurut pandangan saya ya. Jadi buat teman-teman semua yang nggak beli Luna Classic, ya mending nggak usah beli ya, karena kalau nggak yakin gitu teman-teman ya. Jadi kalau yakin ya silakan masuk, tapi ya secukupnya aja, nggak usah terlalu barbar gitu teman-teman. Semisal kalian cukup dengan menghold 50.000 Luna Classic, ya udah beli 50.000 aja. Semisal kalian cuman yakin atau butuhnya 10.000, ya udah beli 10.000 Luna Classic. Intinya seperti itu aja, sesuaikan kebutuhan teman-teman dan sesuaikan dengan uang dingin teman-teman, seperti itu ya. Mungkin ini dulu perihal Luna Classic. Ini adalah pemberitahuan pembakaran terkait Binance ya teman-teman. Jadi Binance juga sudah melakukan tugasnya gitu. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.